Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan Rentor Sondara dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengisian pelaporan pada aplikasi Simbos ya teman-teman. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Sebelumnya teman-teman sudah melakukan pengisian RKS dan sudah dilakukan asistensi juga. Nah, teman-teman tinggal membuat laporan penggunaan dana tersebut. Karena ternyata di jenjang PAUD masih banyak teman-teman yang belum mengisi realisasi penggunaan dana pada aplikasi Simbos. Nah, langkah pertama teman-teman untuk pengisian, teman-teman bisa ngisi pendapatan terlebih dahulu. Teman-teman tinggal klik pendapatan. Di sini nanti teman-teman tinggal ada menu tambah di paling atas, klik tambah. Di sini ada rekening, teman-teman tinggal klik. Nanti teman-teman di sini tinggal pilih untuk sumber dana. Nah, untuk PAUD nanti teman-teman pilih yang DAK non fisik BOP PAUD. Nah, untuk nomor diabaikan aja, nanti untuk tanggal disesuaikan dengan tanggal uang masuk ke rekening teman-teman. Contoh teman-teman misalkan tahap 2 masuk di tanggal 14 September, uraiannya di sini contoh diterima DAK non fisik BOP PAUD tahap 2 tahun anggaran 2023. Nah, untuk nominalnya disesuaikan dengan jumlah salur teman-teman yang masuk ke rekening. Contoh masuk 7 juta. Nah, kalau udah sesuai tanggal dan nominal teman-teman tinggal simpan. Nah, ini sudah masuk ya contohnya teman-teman paling atas. Nah, di sini ada tampilan berkas. Nah, untuk berkas ini teman-teman nanti bisa upload di ini item yang warna hijau berkas tulisannya. Nah, nanti teman-teman tinggal upload rekening koran di sini ya teman-teman. Tinggal pilih berkas, contoh. Nah, ini udah masuk, teman-teman nanti tinggal simpan. Nah, otomatis di sini ada berkasnya. Nah, untuk berkas nanti diusahakan kalau bisa teman-teman kasih stabilo nominalnya, nominal yang masuknya, contoh di tahap 2 berapa, di stabilo ya teman-teman. Nah, ini udah oke. Setelah mengisi pendapatan, nanti teman-teman bisa lanjut ke langkah selanjutnya ke belanja. Nah, untuk belanja ini nanti teman-teman untuk inputannya sesuai dengan kwitansi. Contoh teman-teman di tahap 1 untuk kwitansi ada dua kwitansi, berarti teman-teman input dua kwitansi. Kalau ada dua, nanti teman-teman input dua. Kalau ada tiga, input tiga. Kalau ada satu, teman-teman input satu kwitansi. Jadi di sini inputnya per kwitansi. Nanti teman-teman tinggal klik tambah aja di sini. Tanggalnya disesuaikan dengan kwitansi atau invoice teman-teman saat melakukan pembelanjaan. Contoh tadi uang masuk di September. Nah, teman-teman belanja di tanggal 19, uraiannya contoh di sini untuk pembayaran siplah sesuai dengan invoice nomor. Nah, untuk nomornya ini nanti teman-teman bisa lihat di invoice nih ada contohnya di paling atas ya. Ini ada nomor invoice nanti bisa dimasukin. Nah, ini invoice ini nanti bisa dimasukin di sini contohnya teman-teman. Nah, nanti di sini bisa dimasukin invoice-nya nomor untuk pembelian ATK contohnya. Nah, seperti ini teman-teman, nanti teman-teman tinggal simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Di sini total masih kosong karena belum kita isi, pajak juga masih kosong, dan berkas juga masih kosong. Nah, untuk contoh nanti kita kasih contoh yang ini teman-teman ya. Karena kwitansi eh, harus diisi sesuai dengan RKS. Nanti teman-teman tinggal klik. Contoh kita klik ini kwitansinya. Nah, ini barang-barang yang sudah terinput. Nah, contoh dari invoice ini kita kasih contoh satu. Ini ada satu item yang belum terinput, contoh kertas HPS 4 ya, teman-teman. Nanti teman-teman di sini tinggal cari nama barangnya, contoh HPS A4. Nah, di sini
jumlahnya nanti sesuaikan dengan invoice. Di sini jumlahnya ada 5, harganya 62.000. Nah, teman-teman di sini klik 5, harganya 62.000. Totalnya 310.000 ya teman-teman. Nah, sudah sesuai dengan RKS teman-teman di sini. Nah, ini angka yang ada di RKS ya. Kalau udah sesuai, nanti teman-teman tinggal simpan. Nah, ini dan ini nggak harus sesuai. Contoh kalau di tahap 1 misalkan ini cuma beli 3, jadi nanti ini pagu ini dan ini nggak sesuai, nggak masalah ya teman-teman. Berarti nanti sisanya contoh beli di tahap 1, 2, di tahap 2 beli 3. Nah, kalau ini kebetulan belanjanya dihabisin di tahap 2 semua ya, 5 buah. Teman-teman nanti tinggal simpan. Nah, kalau udah simpan, nanti teman-teman untuk mencocokkan sesuai apa enggaknya dengan yang ada di invoice, nanti teman-teman bisa lihat angka ini nih, teman-teman. Ini kan contohnya sudah terinput 6.484.700 rupiah. Nanti teman-teman sesuaikan dengan invoice. Nah, ini udah sesuai ya teman-teman. 6.484.700 rupiah. Nah, ini sudah oke, berarti sudah pas. Kalau misalkan ini dengan invoice tidak pas, berarti teman-teman ada kesalahan penginputan. Nah, nanti teman-teman harus cross check satu-satu ya kalau ada kesalahan. Nah, setelah teman-teman menginput rincian, teman-teman bisa lanjut penginputan ke potongan pajak. Nah, di sini kan ada kwitansi, ada rincian. Nah, teman-teman klik potongan pajak. Nah, di sini masih kosong, teman-teman tinggal tambah, pilih sumber dananya. Nah, untuk sumber dana di sini teman-teman nanti bisa lihat di invoice ya. Yang kita input yang PPN. Nah, ini PPN 42591. Nanti ini yang kita input ya, teman-teman. 42591. Nah, di sini teman-teman tinggal klik PPN pusat. Sumber dananya tadi menggunakan BOP power reguler. Nah, di sini tinggal masukkan angkanya. Ini 642591 sesuai dengan invoice ya. 642591. Nah, teman-teman tinggal klik simpan. Nah, nanti di sini potongan pajaknya akan muncul, tidak kosong lagi. Nah, setelah teman-teman selesai melakukan penginputan pada kwitansi, teman-teman juga tinggal klik di sini di pajak. Nah, ini ada 2 kali inputan ya untuk pajak. Pertama di belanja, selanjutnya di menu pajak sendiri. Nah, teman-teman nanti tinggal ditambah aja di sini. Contoh tadi kan teman-teman yang sudah diinput PPN pusat, teman-teman hanya tinggal klik di sini PPN pusat. Tanggalnya ini sesuaikan dengan invoice ya, teman-teman. Nah, ini invoice-nya kan tanggal 13 Juni 2023. Nah, berarti di sini teman-teman inputnya juga 13 Juni 2023. Nah, untuk uraiannya nanti disesuaikan. Di sini contoh pembayaran PPN sesuai dengan invoice nomor. Nah, ini nanti untuk nomornya bisa copy lagi dari sini, teman-teman. Tinggal copy aja nomornya. Nah, nomor berapa? Nah, di sini juga nanti untuk NTPN ini juga pakai nomor invoice. Jadi tinggal copy lagi di sini. Nah, untuk sumber dana dipilih lagi. Tadi BOP power reguler. Nah, untuk nilainya sesuaikan juga dengan invoice yang tadi. Ini untuk PPN 642.591. 642.591. Nah, kalau udah sesuai tanggal uraian, nanti teman-teman tinggal simpan. Nah, untuk berkas nanti teman-teman yang diupload ini berkas invoice yang tadi ya, yang ada lembarnya, teman-teman tinggal pilih. Contoh aja ini ya. Oke, baru simpan. Nah, misalkan kalau ada kesalahan pada saat upload berkas, teman-teman nanti bisa hapus di sini. Hapus. Nah, ini nanti berkasnya di sini jadi 0 lagi. Nah, setelah teman-teman menginput pajak, nah untuk selanjutnya teman-teman lanjut ke SP2B. Kurang lebih tampilannya ini SP2B, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal tambah aja
Ini yang semester 1. Nah, semester 1 tuh di bulan Juni ya, akhir. Nah, teman-teman nanti isinya ini tanggal 30 bisa simpan. Nah, ini bentuknya masih draft. Nanti kalau mau dirubah, mau teman-teman mau di final, nanti tinggal klik final di sini ya. Final. Kalau sudah oke, nanti tinggal upload berkas. Nah, untuk SP2B nanti bisa diupload apabila teman-teman sudah melaksanakan rekonsiliasi. Karena di situ nanti ada tanda tangan pejabat terkait ya. Nah, sampai sini mungkin untuk laporan pada aplikasi Simbos. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa komen, atau nanti saya buatkan video lagi kalau kalau ada teman-teman minta dibuatkan video tentang apa yang dibahas, contoh untuk pajak nih. Kalau kinerja kan pajak tidak hanya cukup tidak hanya untuk PPN ya, ada juga pajak Mamin. Nanti saya jelaskan kalau mau dibuatkan videonya lagi. Karena untuk Mamin itu pajak nanti ada pajak daerah dan PPh 23. Nanti saya akan jelasin juga tentang penginputannya pada aplikasi e-billing. Mungkin untuk Simbos cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak.